Wow. Sobat Diskominfo, ini benar-benar keren banget. Sobat Diskominfo, tahu nggak? Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pertanian adalah dengan menggunakan metode dan juga teknik pertanian hidroponik NFT. Dan salah satu upaya yang menggunakan metode dan teknik tersebut yaitu budidaya buah melon yang kini tengah dikembangkan di Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Penasaran seperti apa budidaya dan perkembangan budidaya melon ini? Mari kita ikuti liputan Diskominfo berikut ini. Waduh, ini luar biasa banget ya. Assalamualaikum Pak Camat, Kang Rohman. Waalaikumsalam. Luar biasa banget. Lagi apa nih Bapak-Bapak? Lagi perawatan rutin aja. Oh, perawatan rutin. Bapak, mau nanya nih Pak, ini kan menggunakan metode dan teknik hidroponik NFT ya Betul, Pak ya? betul. Nah itu teknik dan metode itu seperti apa sih Pak? Jadi pada umumnya hidroponik yang selama ini ada khususnya di sayuran, itu masih pakai teknik DFT. Jadi aliran nutrisi yang mengalir akan tergenang tersisa di media. Nah kalau ini sifatnya dia NFT itu nutrient film teknik. Jadi nutrisi dialirkan setipis mungkin tanpa ada genangan yang tersisa. Dampaknya nutrisi akan terserap lebih maksimal karena takarannya akan selalu sama. Nutrisi tersebut mengalir secara terus-menerus bersirkulasi gitu. Jadi lebih efektif dan lebih presisi. Iya. Kemudian Pak, ini dalam satu pohon ini ada berapa buah Pak? Ada berapa buah melon biasanya? Kalau untuk hasil maksimal sebenarnya 1, tapi bisa juga dibuahkan 2 buah per pohon bisa. Cuma kadang efeknya dari segi ukuran mungkin tidak maksimal besarnya ya. Berbeda dengan yang 1 buah itu akan lebih maksimal dan dari ukuran dan rasa. Ini ada berapa pohon Pak? Di lahan Di ini? sini kita masih skala rumahan, memanfaatkan pekarangan rumah sekitar 200-an pohon. Sekitar 200 pohon ya Pak ya. Wow. Sulit nggak sih Pak untuk budidaya melon ini? Sebenarnya gampang, asal kita mau belajar gampang. Malah saya pikir lebih praktis dibanding pertanian konvensional yang di lahan terbuka. Ini lebih praktis baik dari segi kos pembiayaan maupun tenaga. Dia lebih praktis karena bisa terautomasi. Apalagi di sini saya kombinasikan dengan menggunakan sistem IoT. Kemudian Pak, untuk budidaya melon ini kan biasanya cocok dengan dataran tinggi ya, dengan pegunungan yang cuacanya mungkin lebih dingin. Nah ini cocok juga ya Pak untuk di dataran rendah seperti Kabupaten Indramayu ini? Sebenarnya kalau melon di dataran rendah pun bagus. Makanya salah satu fungsi greenhouse ini adalah sebenarnya untuk menciptakan satu ekosistem tersendiri gitu. Jadi dia tidak bergantung pada cuaca, musim, kondisi air maupun cuaca. Karena suhu di sini juga kita kontrol dengan adanya blower yang akan mendeteksi suhu secara otomatis. Jika suhu panas berlebihan dia akan menyala, mengalirkan udara segar. Jadi akan selalu stabil. Jadi dari jarak jauh juga bisa dikontrol ya Pak betul, ya? Betul. Untuk penyiramannya dan segala macamnya Betul, ya Pak betul. ya? Baik, untuk Pak Camat, bagaimana nih Pak untuk peran pemerintah Kabupaten Indramayu dalam pengembangan budidaya khususnya buah melon yang kali ini, itu seperti apa Pak? Kami dari pemerintah kecamatan Kedokan Bunder ini luar biasa Mas Rohmat, ini pemuda Kaplongan budidaya melon. Ini melonnya ada 2 jenis ya Mas ya. Ini sweet net, ini sweet net yang agak putih, yang satu ini melon madu ya. Melon madu ini usianya sekitar 40 harian. 40 harian, mungkin nanti 20 hari ke depan ini bisa dipanen. Ini luar biasa. Budidaya melon ini mungkin ini diterapkan di perkotaan, tapi di Kaplongan ini sudah luar biasa, sudah dilaksanakan oleh Mas Rohmat. Ini harapannya ke depan ya bukan hanya Mas Rohmat sendiri, ini kami dorong desa juga untuk bisa memberdayakan Mas Rohmat ilmunya untuk ditularkan kepada petani-petani milenial khususnya di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder ini. Kebetulan Mas Rohmat juga kita dorong, alhamdulillah ikut TTG, lomba TTG tingkat Kabupaten Indramayu teknologi tepat guna. Ini mudah-mudahan bisa mewakili Indramayu nanti ke depannya di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini karena bukan hanya
budidaya melon ini sudah canggih. Ini perkembangan daripada lebu digital. Lebu digital yang sudah ada di desa, anjungan desa mandiri, sekarang bisa diterapkan untuk pertanian. Dalam hal ini budidaya melon. Untuk lebih jelasnya, mangga untuk teknologinya langsung dengan Mas Rohmat. Siap, Pak Camat. Oke, Kang Rohmat. Tadi kan seperti Pak Camat bilang kan kalau budidaya melon ini salah satu untuk mendukung program lebu digital ya Kang ya. Betul. Dan di mana lebu digital itu kan berarti memanfaatkan internet ya Pak ya. Ya. Nah itu dengar-dengar juga nih untuk mengoperasikan seperti penyiraman ataupun pengaturan suhu di budidaya melon ini itu menggunakan handphone. Ya. Itu bagaimana? Sebenarnya di sini kami mencoba menerapkan sistem IoT sederhana menggunakan peralatan sederhana yang ada. Seperti di sini saya memanfaatkan handphone dengan aplikasi bawaan yang saya koneksikan ke smart plug WiFi yang kemudian disambungkan dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di sini. Akhirnya bisa kita kontrol secara nirkabel via memanfaatkan WiFi rumah juga. Jadi istilahnya walaupun kita sedang bekerja di luar atau tidak berada di kebun tapi butuh pekerjaan yang harus dilakukan di kebun bisa kita lakukan dengan tap di HP saja itu. Keren banget Sobat Diskominfo. Ciri untuk melon yang sudah bisa dipanen itu seperti apa? Gitu. Contohnya mana ya? Situ ya bisa ya. Sini. Yang ini masih dalam proses pembesaran nih. Ini ya. Jadi dia ukurannya masih akan berkembang. Nah nanti setelah net atau jaringnya ini sudah terbentuk semua, Kayak pecah-pecah. yang menandakan dia sudah matang dan siap dipetik, di pangkal tangkai buah ini akan mulai retak. Retak-retak di sini mutar seputar tangkai buah ini sudah mulai retak, artinya itu sudah matang dan siap dipanen. Kalau tidak dipanen dia bisa copot. Dari teknik IoT ini Kang, apa saja sih yang dilakukan? Sebenarnya ini IoT sederhana ya. Di sini kita manfaatkan untuk penyiraman otomatis, untuk pengontrol blower sebagai pengatur suhu, dan untuk lampu saat kita butuh bekerja malam, dan satu lagi untuk penyiraman, pengkabutan. Boleh Kang, saya lihat bagaimana Oh, cara pengoperasiannya nih. Boleh kita lihat alatnya dulu ya, biar kelihatan. Siap. Langsung kita praktekkan aja ya. Seperti ini salah satunya misalnya untuk penyiraman dengan cara pengkabutan, kita tinggal klik satu tombol ini. Ya. Ini. Tinggal diklik. Ini untuk air Ya. Nah, dia akan menyala secara otomatis kan. Kalau mau matiin tinggal diklik lagi. Mati. Yang kedua ada blower untuk pengatur suhu di greenhouse. Blower pun sama, tinggal diklik. Tinggal klik ini ya. Ya betul. Nah, blower secara otomatis menyala. Terus untuk kontrol visual, cara mengecek kebun secara visual kita bisa dari CCTV. Nah, semua akan terlihat di sini. Tampilan suasana greenhouse kita. Satu lagi untuk lampu. Kadang kita butuh kerja malam juga, misalnya saat darurat yang harus dikerjakan saat itu juga kita harus pakai lampu, itu kita bisa kontrol juga dari sini. Dan kontrol ini kita nggak harus berada di sekitar sini ya, walaupun kita berada jauh di luar kota pun tetap bisa kita kontrol dari sini semuanya. Seperti itu kira-kira. Simple. Ya. Nah, kalau ini apa nih Kang Rohmat? Ini sepertinya buah melon juga tapi terpisah. Apa spesial nih? Ya. Jadi ini salah satu metode yang kita gunakan juga, metode Machida namanya. Kalau yang di sana tadi satu pohon maksimal dibuahkan dua. Dengan sistem ini satu pohon bisa dibuahkan puluhan. Ini juga terlihatnya banyak sekali Ya. nomor. Yang ditandain ini salah satu yang beberapa yang sudah dipolinasi, dilakukan perkawinan. Sudah sekitar ada 36 buah. Oh, iya. Pantesan tadi Pak Kuwu lagi ngitung-ngitung ya Pak ya? Betul, yang 20 itu punya Pak Kuwu. Waduh. Yang
Sisanya? Sisanya yang punya rumah. Tapi ini patut dicontoh untuk masyarakat kita ini, pemberdayaan masalah melon. Kita insya Allah kita support terutama bibitnya, pupuknya, dan obat-obatannya supaya Kaplongan ini bisa maju untuk mengembangkan masalah melon ini. Patut dicontoh lah untuk desa Kaplongan ya, khususnya kaum milenial. Nah itu yang salah satunya anak muda ini yang patut dicontoh seperti Pak Mamat ini, supaya Kaplongan ini lebih sejahtera. Terima kasih untuk Pak Kuwu, Pak Camat juga, dan juga Kang Rohmat. Ya, terima kasih sudah berkunjung. Ini saya jadi dapat ilmu baru nih, ilmu baru juga buat Sobat Diskominfo. Terima kasih. Sama-sama. Sobat Diskominfo, dengan metode dan teknik yang canggih, walau dengan pemanfaatan yang sempit, pertanian tetap berjalan. Ini menjadi upaya untuk menjadikan Indramayu yang bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat.